Oh, ternyata apa yang menjadi aktivitas kita di waktu asar itu merupakan salah satu di antara indikator kita untuk melihat diri kita itu munafik atau tidak. Alhamdulillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah hadirkan pada kehidupan kita, karena sesungguhnya siapapun yang dia bersyukur, sesungguhnya dia telah memberikan kualitas nyawa pada hidupnya. Karena Allah berfirman, "Faman syakara fa innama yashkur li nafsih." Siapapun yang mereka bersyukur, sesungguhnya dia telah bersyukur kepada hidupnya dia sendiri. Allah tidak sama sekali membutuhkan syukur kita, tetapi kitalah yang membutuhkan syukur kita. Syukur kita membentuk poros kebahagiaan, syukur kita membentuk poros kelapangan di dalam hati dan jiwa kita. Jangan banyak menoleh kepada orang, jangan banyak melihat kehidupan orang lain, jangan suka membandingkan kehidupan orang lain, supaya kita mudah bersyukur kepada Allah. Syukur itu kayak saringan, yang kotor menjadi bersih, yang keruh menjadi bening. Kalau kita memiliki konsep bersyukur kepada kehidupan kita, syukurlah. Orang yang hidup belum tentu bernyawa. Dalam tanda petik, orang yang hidup belum tentu dia lapang hatinya, bahagia, mendapatkan kecukupan. Dia hidup, tapi tidak mendapatkan itu semuanya. Itu sebagaimana kehidupan tanpa nyawa. Tapi barang siapa yang ingin memberikan nyawa pada kehidupannya, untuk merasakan kecukupan, kelapangan, kebahagiaan, ketenangan, maka tidak bisa didapatkan. Nyawa pada kehidupan itu didapatkan ketika kita senantiasa berusaha dan berupaya menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur. Kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Letakkan hatimu pada sebuah wadah yang di dalamnya ada kesyukuran. Hati itu akan terasa bahagia pada setiap apapun episode yang Allah berikan kepada kita. Amin, insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita, yaitu adalah membahas tentang tafsir. Berulang-ulang sering saya menyampaikan dan mengatakan bahwasanya rumpun ilmu yang disebut dengan tafsir itu merupakan salah satu rumpun ilmu yang begitu agung pada kehidupan. Bagaimana tidak agung? Objek dari ilmu ini adalah bagaimana kita membahas dan membedah setiap perkataan Allah, setiap firman-Nya Allah, supaya lahir petunjuk pada kehidupan kita ketika kita membicarakan tentang tafsir. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul betapa luar biasanya tafsir di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan penuntut ilmu harusnya tidak boleh kehidupan setiap para penuntut ilmu harusnya tidak boleh skip dari pembahasan ketika membahas tentang tafsir. Inilah yang menjadikan kita pada pembahasan hari ini membahas tentang tafsir. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dari setiap tafsir yang kita pelajari. Kita tentunya mengetahui betul bahwasanya pembahasan tafsir itu merupakan salah satu pembahasan yang agung. Karena objek dari setiap ilmu yang kita peroleh ketika kita membuka tafsir adalah tentang firman-firman Allah yang bertebaran pada setiap suratnya menjadi petunjuk pada kehidupan. Bagaimana tafsir itu tidak menjadi ilmu yang agung? Karena dengan ilmu inilah kita mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan ibadah, petunjuk dalam kehidupan muamalah, petunjuk dalam kehidupan berumah tangga, sampai kita pula mendapatkan petunjuk dalam seluruh perkara besar dan perkara kecil. Tidak ada yang terlewatkan ketika kita betul-betul serius dan istiqomah di dalam mempelajari ilmu tafsir. Makanya inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kita memiliki salah satu rundown jadwal kita adalah mempelajari tafsir firman-firman Allah, supaya lahir petunjuk pada kehidupan kita dan supaya kita tidak terperosok dengan berbagai macam kerusakan disebabkan ketika kita tidak mengetahui tafsir yang Allah sampaikan di dalam setiap surat dan setiap ayatnya. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita telah selesai pembahasan tentang surat Al-Humazah. Sekarang mari kita membahas tentang surat Al-Asr.
Tentunya di dalam muqaddimah ini saya menyampaikan bahwasanya surat Al-Asr itu mengambil nama dari Al-Asr yang artinya adalah waktu. Di samping Al-Asr memiliki waktu adalah waktu asar. Waktu ketika kita berada pada ujung sisa hari kita sebelum matahari tenggelam. Itulah yang disebut dengan waktu asar. Surat Al-Asr sendiri merupakan surat yang pendek, terdiri dari 3 ayat, dan ini merupakan surat Makkiyah, di mana ini merupakan surat yang diturunkan sebelum perjalanan Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah menuju ke kota Madinah. Maka inilah yang disebut dengan surat Al-Asr, dan surat Al-Asr memiliki keutamaan yang besar. Dan sebelum kita membahas satu persatu yang kita jumpai dari setiap poin besar dari petunjuk yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Asr, mari kita membahas terlebih dahulu muqaddimah tentang masalah Al-Asr ataupun masalah waktu. Maka menarik sekali ketika ada seorang ulama itu mengatakan surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat dimulai dengan sebuah sumpah ketika Allah menggunakan huruf wawu di awal surat Al-Asr. Wawu itu artinya adalah wawul qasam, yaitu adalah wawu yang artinya adalah sumpah, dan Allah bersumpah dengan waktu. Kita mendapatkan salah satu di antara perspektif dan insight yang kita peroleh ketika kita membaca surat Al-Asr adalah surat Al-Asr itu dimulai dari waktu, di mana surat Al-Asr itu hanya terdiri dari 3 ayat untuk memberikan keterangan kepada manusia yang hari ini mungkin lalai, bahwasanya betapa singkatnya kehidupan, sebagaimana singkatnya surat Al-Asr yang dimulai dengan sumpah pada waktu, tetapi hanya terdiri dari 3 ayat pada surat itu. Ya kan? Maka ini merupakan salah satu di antara makna yang tersembunyi pada surat Al-Asr. Makanya Masya Allah ya, Allah itu bersumpah, dan kita tentunya paham kalau Allah itu sudah bersumpah berarti setiap waktu atau setiap makhluk yang Allah bersumpah dengan makhluk itu menunjukkan keagungan dari apa yang Allah jadikan objek untuk bersumpah. Kita tentunya paham ya, manusia, makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Saya tidak boleh bersumpah demi Rasulullah, demi Ka'bah. Di dalam hukum tidak diperkenankan, karena sumpahnya makhluk itu harus dengan Khalik, tidak boleh dengan sesama makhluk. Tapi bagi Khalik boleh bersumpah dengan makhluk. Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan kuda perang, Allah bersumpah dengan matahari. Itu menunjukkan kalau Allah sampai bersumpah menggunakan huruf qasam atau huruf sumpah, yaitu dengan wawu atau dengan bi atau dengan ta, itu menunjukkan bahwasanya perkara yang Allah jadikan sebagai objek ketika Allah itu bersumpah, itu berarti menunjukkan keagungannya itu gede. Sampai Allah bersumpah dengan perkara itu. Ya. Jadi menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran yang tidak boleh kita tidak boleh untuk tidak tahu. Kalau Allah bersumpah, kalau kita membaca Al-Quran, lalu kita jumpai Allah itu sudah bersumpah, berarti apapun yang dijadikan oleh Allah dari makhluknya, lalu Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti itu merupakan perkara yang besar ketika Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan salah satunya Allah bersumpah dengan waktu, sebagaimana yang kita ketahui di waktu asar, ketika Allah bersumpah pada surat ini dengan mengatakan pada ayat yang pertama, wal asri. Masya Allah, berarti waktu asar itu luar biasa. Nah, mari kita sekarang, sebelum pembahasan ini, saya ingin kita mengetahui tentang waktu. Apa sih waktu dalam perspektif orang mukmin yang beriman kepada Allah kalau kita bicara tentang waktu? Karena surat Al-Asr hanya terdiri dari 3 ayat. Dimulai dari sumpah, dan sumpahnya Allah sumpah kepada waktu. Berarti ada beberapa hal yang kita harus ketahui tentang waktu. Wal asri. Yang pertama, kita tentunya paham bahwasanya waktu itu pemiliknya adalah Allah. Ini yang kita harus paham. Bahwasanya yang menggenggam waktu itu adalah Allah. Allah yang melambatkan, Allah yang mempercepat waktu itu. Ini merupakan waktu yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Makanya kenapa kita tidak boleh mencela masa, kita tidak boleh mencela zaman, kita tidak boleh mencela waktu. Karena waktu, zaman, dan masa itu pemiliknya adalah Allah. Dan kita tidak boleh mencelanya. Tidak boleh kita mengatakan zaman edan. Tidak boleh.
Kita tidak boleh mengatakan zaman gila, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan karena sesungguhnya Allah mengatakan kepada kita, ana dahru fala tasubud dahr. Analah, sayalah pemilik waktu dan janganlah kalian mencela waktu dan mencela zaman. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Makanya waktu itu tidak pernah rusak. Yang rusak itu manusianya. Ya, zaman fitnahnya itu bukan kepada zamannya, tetapi fitnah itu kembali kepada pelakunya. Zamannya itu netral, karena itu yang memilikinya adalah Allah. Makanya sekali lagi ya, kita tidak boleh gampang-gampang ikut mengatakan ini zaman dan ini zaman gila. Kalau tidak ikut gila maka kita tidak bisa hidup. Kita tidak boleh ikut narasi yang semacam ini, karena mereka mungkin tidak tahu bahwasanya waktu itu pemiliknya adalah Allah. Ketika kita memahami waktu itu adalah yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya jangan mencela waktu. Dan kita harus paham, terkadang waktu itu pertolongan Allah kepada kita. Jadi Allah itu terkadang menolong kita dengan waktu. Masa Ustadz? Iya. Berapa banyak orang yang terluka seiring waktu berjalan. Waktu itu dengan izin Allah membasuh luka yang pernah melukai hati dan perjalanan hidupnya. Berapa banyak kesedihan yang dirasakan oleh manusia seiring dengan waktu, maka terbasuhlah seluruh kesedihan dan kekecewaan yang pernah dirasakan. Karena waktu itu bagian dari pertolongan Allah. Berapa banyak orang zalim, lalu seiring dengan waktu orang yang zalim ini yang dulunya tertawa, terbahak-bahak ketika melakukan kejahatan, maka seiring dengan waktu dia menangis, menggigit rasa sakit dan perih ketika dia mendapatkan kondisi sudah memutarbalikkan dia dari atas menuju ke bawah. Itulah waktu. Itulah waktu. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Terkadang pertolongan Allah diberikan kepada orang yang beriman dengan waktu. Terkadang Allah pun membalikkan kondisi manusia terhadap Allah itu mengembalikan kejahatan seseorang itu ya dengan Allah memutar waktu yang akhirnya menjadikan dia rodanya berada di bawah dan dia merasakan berbagai macam kesedihan dari akibat kesombongan yang pernah dia lakukan. Itu adalah waktu. Makanya sekali lagi, terkadang Allah menolong kita dengan waktu yang Allah pergulirkan untuk kita. Dan terungkaplah semua kejahatan. Ambruklah semua kesombongan seiring waktu yang berjalan. Makanya maaf ya, kalau saya boleh menasihati diri saya. Orang yang hari ini sering melakukan kemaksiatan dan sering menantang Allah, menantang setiap hukum dan syariat yang Allah berikan pada kehidupan, maka kita bisa memberi nasihat secara pelan gitu ya. Tidak ada pesta yang tidak usai. Kenapa? Waktu nanti yang akan memutarbalikkan semuanya. Inilah yang kita harus pahami tentang masalah waktu. Kita tentunya mendapati Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pernah menindih Bilal bin Abi Robah dengan batu besar sampai akhirnya menjadikan Bilal bin Abi Robah itu mengatakan ahad, lalu dia tuangkan air di samping Bilal, padahal Bilal dalam kondisi kehausan yang luar biasa. Tapi ketika waktu berjalan, akhirnya Bilal menjadi sahabat utama Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana Umayyah bin Khalaf akhirnya menjadi terhina. Walaupun beberapa tahun sebelumnya dialah yang menghinakan Bilal. Itulah waktu. Maka hati-hatilah. Tidak ada kejahatan yang terencana dan terorganisir kecuali semua makar kejahatan itu kembali kepada dirinya seiring waktu yang diputar oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah putarkan kepada setiap manusia. Kamu hari ini di atas, kamu nanti di bawah. Kamu hari ini di bawah, nanti kamu akan di atas. Seiring dengan waktu. Dan yang menggenggam waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah melambatkan bagi hamba yang Allah kehendaki. Allah mempercepat bagi kondisi yang Allah kehendaki. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Terkadang banyak para fisikyawan mengatakan waktu itu relatif. Ya, kalau dalam bahasa iman itu apa?
Waktu itu yang menggenggam Allah. Allah yang melambatkan, Allah yang mempercepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena sekali lagi, pemilik waktu itu adalah Allah. Kalau kamu sedang mendapatkan kesedihan, tenang. Kesedihanmu seiring dengan waktu akan sembuh ketika Allah mengizinkan. Kalau hari ini kamu lagi sombong-sombongnya, hati-hati. Seiring dengan waktu, kamu akan di bawah dan kamu akan dilecehkan sama orang yang dulu kamu lecehkan. Seiring dengan waktu, banyak perkara yang hari ini kita tertutup dari semua solusi, seiring dengan waktu Allah memberikan kepada kita solusi. Karena disinilah kita akhirnya memahami betul. Sesungguhnya waktu menempati sebuah pemahaman yang kita harus paham. Waktu itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami tentang waktu adalah, yang kita pahami bagi kehidupan orang yang beriman, waktu itu adalah pedang. Ini merupakan perkataan yang paling tepat untuk merevisi dan untuk mengkoreksi. Orang yang mengatakan bahwasanya waktu adalah uang, kata orang Jepang. Time is money. Maka sesungguhnya waktu itu bukan uang. Waktu itu bukan uang. Karena apa? Bagi yang berpaham materialisme, serta berbasis kepada kapitalisme, waktu itu adalah uang. Time is money. Karena apa? Semuanya diukur dengan waktu. Ya. Jadi mereka ketika ketinggalan waktu, kehilangan uang. Karena apa? Basic pemikiran mereka sudah terisi dengan berbagai macam hal yang berbau materialisme dan berbau kapitalis. Berbau materialisme dan berbau kapitalisme dan materialisme. Orang yang beriman tidak pernah sama sekali kita menjumpai. Orang beriman pada zaman terdahulu mengatakan bahwasanya time is money. Ya, walaupun kalimat ini sudah sering kita dengarkan dulu waktu kita SD, ya kita jujur, ilmu ini mengkoreksi. Orang-orang yang beriman, orang-orang solih terdahulu tidak pernah mengatakan waktu itu adalah pedang. Waktu itu adalah uang, tapi waktu itu adalah pedang. Al-waktu kasayf. Waktu itu kayak pedang. Kalau kita mampu menggunakannya, pedang akan memberikan kepada kita kemenangan, kejayaan, pertolongan. Itu pedang. Tapi kalau kita tidak mampu menggunakannya, maka sesungguhnya pedang itu akan membunuh kita. Itulah waktu. Makanya kita menjumpai itulah waktu. Sesungguhnya kebahagiaan kita ditentukan bagaimana manajemen waktu kita. Kesengsaraan hidup kita dengan segala macam perkara itu pun salah satunya datang ketika buruknya manajemen kita terhadap waktu. Makanya kita mendapati ya, Islam itu sampai kita mendapati Islam dan sunnah itu menempatkan tidak ada waktu yang terbuang dan tidak ada waktu yang kosong. Karena apa? Karena tahu bahwasanya seluruh waktu adalah manifestasi ibadah kita kepada Allah. Dan waktu adalah kumpulan hari ketika kita semakin lama menghabiskan hidup, semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah. Makanya waktu itu adalah sebuah pedang. Kalau kamu berhasil menggunakannya, kamu akan menggunakan berbagai macam kebaikan. Tapi kalau kamu tidak berhasil menggunakannya, maka sesungguhnya kamu harus ingat, waktu yang akan membunuhmu dan menyengsarakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Ini yang kita harus pahami tentang masalah waktu. Ya? Sehingga kita akhirnya apa? Pikiran kita. Sesungguhnya diberikan waktu itu merupakan hal yang luar biasa. Saya teringat kepada sebuah dialog dan percakapan antara Fudail bin Iyad ya dengan orang tua yang berusia 60 tahun. Saat itu Fudail bin Iyad tanya sama orang tua ini, "Kam umrukah?" Maka orang tua ini menjawab, "Situna sanatan." Berapa umurmu? Dijawab, "Umur saya 60 tahun." Lalu akhirnya setelah jeda 60 tahun maka Fudail bin Iyad itu berkata, "Masya Allah, tasiru ilallah situna sanatan wa yushiku antablu." Kamu telah berjalan selama 60 tahun di dalam hidupmu dan sesungguhnya perjalanan kamu sudah dekat perjumpaan dengan Allah. Yang menarik dari dialognya Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, kepada orang tua yang ada pada dialog ini adalah Fudail bin Iyad itu menghadirkan kepada kita
ternyata umur itu merupakan waktu yang terus ditambah dan terus ditambah untuk menambah kedekatan kita, perjumpaan kita dengan Allah. Itulah waktu menurut Fudail bin Iyad. Kalau saya 44 tahun, berarti saya telah berjalan menuju kepada Allah 44 tahun. Dan sebentar lagi berjumpa dengannya. Kalau ibu-ibu, usianya 35, 39, 40, 45, 47. Berarti ibu berjalan sepanjang itu menuju kepada Allah. Makanya Masya Allah, siapapun yang berhasil memberi makna pada waktunya, maka pada dasarnya dia telah mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan keberhasilan dalam urusan dunia dan akhirat. Selama dia menjadi orang yang selalu disiplin pada waktu yang Allah anugerahkan kepadanya. Ingat ya, kata Ahlul Hikmah itu ngomongnya begini. Waktu di dunia itu impian orang yang mati. Karena dengan waktu di dunia, kita bisa berinfak, kita bisa ikut ngaji, kita bisa ikut taklim, kita bisa membantu, kita bisa memuliakan orang tua. Dan itulah mahkota yang hanya bisa dilihat sama orang yang mati. Makanya tidak ada salah satu keinginan orang ketika mati kecuali adalah diakhirkan kematiannya supaya dia itu bisa melakukan amal solih. Karena apa? Waktu adalah pedang dan waktu adalah mahkota yang paling mahal, yang hanya bisa dilihat mahkota itu sama orang yang mati. Ya, makanya Masya Allah ya, dikatakan di dalam surat Al-Jum'ah itu, ya, di dalam surat Al-Jum'ah itu dikatakan bahwasanya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Cobalah saya dipanjangkan waktunya dikit supaya saya bisa untuk bersedekah di dalam hidup saya. Berarti Masya Allah, waktu adalah pedang, waktu itu adalah mahkota yang tidak ada yang bisa melihat mahkota dari waktu itu kecuali adalah orang yang telah meninggal dunia. Karena waktu adalah impian bagi mereka yang telah meninggal dunia ketika masa waktunya di dunia telah habis. Masya Allah ya. Kita berada pada sesuatu yang diimpikan. Miliaran manusia ketika hari ini miliaran manusia terbujur kaku di dalam hidup. Masya Allah. Betapa nikmatnya Allah memberikan waktu ini masih sama kita. Ya. Yang ketiga, yang kita harus paham adalah waktu adalah sesuatu yang membuai ketika kita tidak pandai untuk mempergunakan dan memanagenya dengan sebaik mungkin. Makanya setan ketika menggoda manusia, tidak hanya digoda manusia itu dengan zina, tidak hanya digoda dengan khamr, tidak hanya digoda dengan riba. Tapi sesungguhnya kita menjumpai dan kita mendapatkan setan itu menggunakan salah satu di antara peluru untuk menyesatkan manusia, menjadikan manusia terperosok di dalam kerusakan itu adalah menggunakan waktu. Di mana waktu itu dibuat pada kehidupan manusia berantakan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, lalu akhirnya habislah seluruh waktunya ketika dia tidak menyadari bahwasanya waktu itu merupakan kenikmatan yang melenakan ketika dia tidak memaksimalkan pada ketaatan dan ibadah. Ya, jadi hati-hati itu. Makanya Masya Allah sekali lagi ya. Suara ini ya, di sini. Jadi disinilah kita akhirnya paham bahwasanya waktu itu merupakan salah satu senjata setan bagi mereka yang tidak waspada. Orang yang tidak beriman, ketika orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir adalah orang yang paling menyia-nyiakan waktunya. Sehingga akhirnya tidaklah waktu berlalu kecuali tidak bertambah ketaatan dan tidak bertambah ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya Rasulullah mengucapkan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua waktu yang paling banyak memperdaya manusia, yaitu adalah sehat dan waktu kosong. Ya. Makanya akhirnya tadi saya sampaikan kan, Islam itu karena tahu waktu kosong itu merupakan salah satu di antara amunisi setan untuk menyesatkan manusia, maka Islam itu membuat sebuah formula
untuk mengobati penyakit waktu kosong itu. Apa itu? Fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai, pindah kepada amal yang lainnya. Untuk menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata waktu itu kalau kita tidak waspada, yang paling banyak menjatuhkan manusia kepada kerusakan itu adalah waktu yang berlalu ketika dia terseret pada waktu kosong dengan berbagai macam kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentang waktu. Yang kita harus paham tentang waktu itu adalah sesungguhnya waktu itu adalah merupakan sepenggal waktu yang begitu pendek. Hidup itu adalah sepenggal waktu yang begitu pendek. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan min nahar. Allah menyampaikan pada surat Yunus ayat 45, dan ingatlah akan hari ketika pada hari itu Allah mengumpulkan seluruh manusia. Lalu seluruh manusia itu merasa tidak pernah hidup di dunia kecuali hanyalah sepenggal waktu siang yang sangat sebentar. Artinya, waktu itu kumpulan, hidup itu kumpulan waktu yang begitu singkat dirasakan oleh manusia. Makanya, perkataan manusia ketika nanti dihadapkan kepada Allah, itu perkataan mereka itu mengatakan, ya Allah, seakan-akan saya itu hidup sebentar. Seakan-akan saya itu hidup sebentar. Lalu akhirnya berjumpa dengan engkau di tempat hari pengadilan ini. Makanya akhirnya betul kalau disebut bahwasanya dunia itu merupakan waktu yang begitu singkat, kan? Kenapa Allah jadikan hidup di dunia itu begitu singkat? Supaya ketika manusia melakukan ketaatan tidak perlu mereka terbebani dengan ketaatan yang terasa panjang ketika dijadikan waktu itu singkat. Ya. Jadi ketika dijadikan waktu itu adalah singkat, supaya setiap manusia itu menyadari bahwasanya ketika waktu itu begitu singkat Allah berikan kepada kita, supaya ketika kita melakukan ketaatan yang kita lakukan pada waktu kehidupan di dunia itu tidak lama. Makanya inilah yang menjadikan orang mukmin selalu senantiasa konsisten di dalam ketaatannya. Karena mereka merasa bahwasanya kehidupan itu adalah sepenggal waktu yang begitu singkat pada kehidupan di dunia. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita membahas tentang hakikat waktu. Dari penjelasan tadi bahwasanya waktu itu adalah pemiliknya adalah Allah. Kenapa kita membahas bahwasanya waktu itu adalah sebagaimana pedang, bahwasanya waktu kosong itu merupakan sesuatu yang membuai banyak kehidupan manusia, dan waktu itu merupakan kumpulan hidup yang begitu singkat, supaya kita paham perspektifnya waktu. Karena apa? Apa kaitannya dengan surat Al-Asr? Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan kalau kita tidak tahu tentang hakikatnya waktu, maka kita tidak akan pernah tahu kenapa Allah itu bersumpah dengan waktu bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Inilah yang menjadikan pembahasan tentang waktu memiliki korelasi yang kuat ketika kita membahas tentang tafsir surat Al-Asr. Setelah kita membahas tentang itu, nah sekarang kita pembahasannya. Dari semua waktu yang disebutkan, dari semua waktu yang Allah berikan kepada kita, dari semua waktu yang Allah berikan pada kehidupan kita, Allah memilih waktu asar. Karena Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Was-subhi idza tanafas. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad-duha wal-laili idza saja. Maka sesungguhnya, mari kita gali dulu. Di antara deretan waktu yang terbentang selama 24 jam, ya, selama 24 jam waktu itu terbentang, Allah bersumpah dengan waktu asar. Apa sih yang ada pada waktu asar? Sampai-sampai Allah saja bersumpah dengan waktu asar. Maka sesungguhnya di sini kita harus paham keutamaan asar itu apa? Karena bagaimanapun setiap waktu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan semua waktu itu. Waktu jam 3 subuh tidak sama dengan waktu jam 1 siang. Ya. Waktu setengah 5 atau 15 menit atau misalkan jam 4:04 ya. Sebelum waktu 15 menit sebelum berkumandang adzan subuh tidak akan sama dengan waktu jam 11 siang. Kenapa? Setiap waktu memiliki keutamaan yang berbeda-beda.
Ya, jam 2 siang tidak akan sama dengan waktu jam 4:30 sore atau jam 5 sore. Lah kita kan harus tahu. Yang kita harus ketahui itu apa? Keutamaan asar itu apa? Maka sesungguhnya kita harus paham, keutamaan asar itu besar. Sampai Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu yang sudah kita bahas bagaimana waktu itu. Dan Allah bersumpah dengan waktu asar. Berarti kita harus paham. Ya, kita itu harus paham. Apa keutamaan asar? Yang pula disebut dengan waktu ketika Allah bersumpah dengan waktu ini. Yang pertama. Para ulama mengatakan, asar itu merupakan salah satu waktu ketika malaikat naik ke langit untuk menyetorkan amalan manusia kepada Allah. Jadi, kapan para malaikat itu menyetorkan amal perbuatan yang telah kita lakukan, amal perbuatan yang telah kita kerjakan, dosa yang telah kita kerjakan, maka dilaporkan oleh para malaikat kepada Rabb-nya itu pada waktu asar. Sebagaimana kita jumpai ini pada riwayat Bukhari, pada riwayat Muslim. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pantas kalau kita menjumpai Allah menyebutkan waktu asar dalam beberapa konteks yang jelas di dalam ayat ataupun di dalam hadis. Kenapa? Yang pertama, ini merupakan waktu ditampakkannya amal kita kepada Allah. Dilaporkannya amal kita itu di waktu asar. Pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya kita mendapati seorang ulama besar dulu. Ulama besar ini kalau setiap hari Senin dan Kamis sore itu nangis. Kalau hari Senin dan Kamis itu beliau nangis kalau waktu sore. Keluarganya sempat ada yang tanya, apa yang membuatmu menangis setiap Senin dan Kamis sore? Apa yang membuatmu menangis pada hari Senin dan Kamis sore? Maka ulama ini berkata, bagaimana aku tidak bersedih? Pada hari Senin dan Kamis sore, asar, sesungguhnya amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Dan saya khawatir apabila tidak ada satupun amal yang dilaporkan dari kebaikan yang saya kerjakan sepanjang hari. Dilaporkannya sore. Berarti menunjukkan apa? Keutamaan waktu asar. Kenapa? Malaikat tidak melaporkan di waktu siang, tidak melaporkan di waktu pagi, tetapi melaporkan amal manusia seluruhnya dari timur ke barat. Dilaporkannya seluruh amal manusia itu di waktu asar. Hari Senin dan Kamis. Ditampakkan dan dilaporkan amal itu kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya. Makanya betul. Kalau akhirnya kita menjumpai salah satu riwayat Muslim yang mengatakan kepada kita, fihi sa'atum minal asri. Kata Rasulullah SAW bahwasanya, kata Rasulullah SAW itu, hari Jumat itu ada hari yang mustajab. Ada waktu yang mustajab. Tidaklah setiap hamba, kalau mereka berdoa pada hari Jumat, kecuali dikabulkan oleh Allah permintaannya. Lalu pada sahabat itu bertanya, kapan golden time-nya atau kapan prime time-nya kita berdoa pada hari Jumat itu ya Rasulullah? Perhatikan jawaban Nabi. Faltamisuha fi akhiri sa'atin minal asri. Carilah prime time-nya kamu berdoa kepada Allah pada hari Jumat, yaitu adalah waktu ketika 1 jam sebelum tenggelamnya matahari di waktu asar. Insya Allah ya. Itu menunjukkan luar biasa kan. Mari kita bicarakan gini. 7 hari dalam sepekan, mana yang paling utama? Yang paling utama hari Jumat. Hari Jumat 24 jam dari Kamis malam sampai Jumat malam. Mana yang paling utama? Rasulullah mengatakan, faltamisuha fi akhiri sa'atin minal asri. Carilah prime time-nya kamu untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, carilah itu pada 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. Itu menunjukkan apa? Kenapa kok kita berdoanya pada saat itu? Karena pas pada saat kita berdoa itu juga bersama dengan para malaikat yang sedang melapor kepada Allah tentang amal perbuatan manusia. Dan itu menunjukkan kepada kita besarnya keutamaan waktu asar. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua
yang dimiliki oleh waktu asar itu adalah sesungguhnya waktu asar itu merupakan waktu asar itu merupakan indikator keimanan, sebagaimana waktu asar itu merupakan salah satu di antara indikator kemunafikan. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita dalam salah satu riwayat yang sahih. Rasulullah itu mengatakan kepada kita bahwasanya salah satu sifatnya orang munafik itu adalah ketika orang munafik itu apabila mereka di dalam sholat asarnya, mereka mengakhir-akhirkan sholat asarnya. Yarqubus syamsa. Mereka melihat matahari terus. Orang munafik itu kalau mau sholat asar itu mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan aktivitasnya. Ketika mereka ingat sholat, maka yang mereka lihat itu matahari. Oh, masih terang. Mereka melanjutkan. Ngetik lagi. Scroll handphone. Mereka lihat lagi. Oh, masih terang. Scroll lagi handphonenya. Ngetik lagi. Main bolanya dilanjutkan. Hobinya dilanjutkan. Baru setelah mereka menjumpai, ketika matahari mulai tenggelam, barulah mereka sholat. Makanya akhirnya kita mendapati tilka sholatul munafik. Yajlisu yarqubu syamsa. Hatta idza kanat baina qarna syaiton qama panaqara. Rasulullah SAW mengatakan, sholatnya orang munafik itu, mereka duduk beraktivitas, melakukan pekerjaan, melakukan hobi, melakukan permainan, tapi sembari ngeliatin matahari. Kalau mataharinya sudah berada di antara dua tanduknya setan, yaitu ketika sudah mau tenggelam, barulah mereka bergegas untuk melaksanakan sholat asar itu 4 rakaat. Dan itu pun dilakukan dengan cepat. Sampai Rasulullah mengatakan, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Pada waktu sholat asar, saking cepatnya mereka, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sebentar. Jadi, dari poin yang kedua, kita harus paham, sampai Allah bersumpah dengan waktu asar itu apa? Yang kedua, kita harus paham, ibu-ibu. Oh, ternyata apa yang menjadi aktivitas kita di waktu asar itu merupakan salah satu di antara indikator kita untuk melihat diri kita itu munafik atau tidak. Orang yang mereka ketika pada waktu memasuki asar, membiasakan diri untuk melambat-lambatkan asar. 4:30, nunggu jam 5 kurang 1/4. Jam 5 kurang 1/4, nunggu nanti jam 5. Nunggu jam 5, nanti nunggu jam 5 1/4. Nunggu jam 5 1/4, nunggu 5:30. Baru 5:30 dia sholat. Dan itu pun dilakukan secara cepat karena rebutan. Karena berlomba-lomba dengan matahari yang akan tenggelam. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik. Yajlis wa yarqubus syams. Kerjanya begitu. Berarti di situ kita bisa melihat, oh kalau ada orang sengaja melambat-lambatkan sholatnya, entah itu suami, entah diri kita, entah istri kita, entah anak kita, kebiasaannya suka melambat-lambatkan sholat asar. Dan ketika diingatkan tentang sholat asar, mereka selalu beralasan, nanti sebentar lagi, toh mataharinya masih terang. Maaf ya, suka atau tidak suka kita harus paham. Itu salah satu ciri di antara orang yang melaksanakan sholat dari kalangan munafik. Ya, makanya akhirnya orang yang beriman itu orang yang mereka itu menyegerakan sholat mereka, terutama sholat asar. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu mereka betul-betul menyegerakan sholat asar mereka. Karena mereka tahu kalau saya melambatkan, ada indikator kemunafikan pada hati saya. Siapa yang tidak khawatir dengan indikator kemunafikan? Karena kemunafikan itu mengerikan. Bagaimana azab yang Allah ancamkan untuk mereka. Makanya Allah sampai berfirman di dalam surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah seluruh sholatmu dan sholat awusto. Masya Allah, perhatikan ini ayat. Ya. Allah itu menyampaikan, hafidhu ala salawati wa salatil wusto. Peliharalah seluruh sholatmu dan sholat wusto, itu sholat asar. Menarik ya. Padahal sebelumnya Allah sudah menyampaikan, hafidhu ala salawat. Allah sudah menyampaikan sebelumnya itu adalah
jagalah seluruh sholat-sholatmu. Tapi sholat-sholatmu itu apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi menariknya Allah sebutkan lagi wassolatil wusta. Dan sholat wusta, sholat asarmu. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah dengan cara yang khusyuk. Di situ kita menjumpai dan kita mendapati luar biasa. Allah menyebutkan kata sholat-sholat dalam bentuk plural untuk menggabung semua sholat. Lalu Allah menyebutkan kata sholatil wusta disebut lagi oleh Allah. Maka itu menunjukkan berarti sholat asar itu memiliki keistimewaan besar sekali. Sampai disebutkan kembali oleh Allah setelah Allah menyebutkan kata sholat. Contohnya begini. Ya, kita misalkan ya, kita ada masuk ke restoran. Lalu petugas restoran ditanya, mana makanan yang paling enak? Lalu petugasnya ngomong, semua makanan enak, Pak. Tapi nasi goreng babatnya itu paling enak. Berarti penyebutan nasi goreng babat setelah menyebutkan semua makanan enak menunjukkan berarti nasi goreng babat itu istimewa. Allah menyampaikan di sini, tampilkan ayatnya. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Itu menunjukkan bahwa saya inilah sholat asar. Dan inilah perbedaannya. Ketika Allah jelas memberikan instruksi kepada orang beriman. Orang beriman itu memperhatikan sholat asarnya. Berbeda dengan orang munafik. Tilka sholatul munafik sholatul asri yajlisu wa yarqubu syamsa. Orang munafik itu ketika mereka sholat asar, mereka duduk, mereka menunggu pergerakan matahari sampai ketika matahari itu di antara dua tanduknya setan barulah dia sholat. Itu menunjukkan kepada kita berarti kalau kita ingin tahu apakah kita ada penyakit kemunafikan ataukah tidak, jangan hanya dilihat subuh, tapi lihatlah sholat asar. Berarti ada 3 sholat yang menjadi indikator untuk meraba seseorang terkondisi munafik ataukah tidak. Sholat isya'nya berjamaah ataukah tidak, sholat subuhnya berjamaah ataukah tidak. Yang ketiga, sholat asarnya itu tepat waktu atau diundur-undur. Kalau dia sengaja mengundur-undur, dan itu sudah menjadi kebiasaan, rutinitas, atas nama pekerjaan yang belum selesai, atas nama aktivitas yang belum rampung, lalu mengakhirkan sholat asarnya. Maaf, kita harus merasa khawatir. Kemunafikan sudah mulai kita khawatirkan kalau kita termasuk orang yang suka mengundur-undur dan melambatkan urusan sholat asar kita. Ya. Itu yang dikatakan oleh Allah. Ya. Yang ketiga, keutamaan yang sholat asar itu apa? Keberuntungan dan kerugian itu terletak salah satunya pada waktu asar. Ya. Makanya kita menjumpai keberuntungan dan kerugian itu ya bagaimana kita ketika melihat sholat asar. Makanya kita mendapatkan salah satu di antara hal yang kita harus renungkan ketika Rasulullah SAW mengatakan, man taroka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapapun yang mereka sengaja meninggalkan sholat asar tanpa udzur, faqad habita amaluhu, terhapus seluruh amalnya pada hari itu. Jadi ada fulan nih, sedekah, puasa, dan sebagainya. Sholat asarnya ditinggal, seluruh amal kebaikan yang dilakukan hari itu terhapus. Ini bukan berarti nanti setelah ada seseorang menyadari, loh tadi saya sholat asarnya belum. Ya sudahlah sekalian maghrib isya nggak usah sholat. Daripada nanti saya sholat juga nggak dianggap. Bukan begitu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ternyata konsekuensi ketika meninggalkan sholat asar itu ternyata konsekuensinya besar. Konsekuensinya besar. Sehingga akhirnya menjadikan seseorang itu harus betul-betul memiliki keterikatan dengan asarnya itu. Meninggalkan sholat duhur, dosa besar, tapi tidak menghapuskan amal seharian yang dia lakukan dalam ketaatan. Meninggalkan sholat subuh itu merupakan amalan, itu merupakan dosa yang besar, tapi tidak
tetapi tidak menghapuskan amal kebaikan yang dilakukan olehnya pada hari itu. Tapi beda dengan salat asar. Kalau salat asar itu Rasulullah sendiri yang menyampaikan, man taroka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapapun yang sengaja meninggalkan salat asarnya, terhapus seluruh amalnya. Itu merujuk kepada makna yang sangat clear dan jelas. Jangan main-main dengan asar. Sebagaimana sebaliknya hadisnya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau tadi cuma ditampilkan, maka sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhis salat uridat ala man kana qablakum. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya sholat asar ini pernah diwajibkan kepada kaum sebelum kita. Oh, berarti kaum sebelum kita ini dulu pernah mendapatkan kewajiban syariat untuk melaksanakan sholat asar. Jadi sesungguhnya sholat asar ini, kata Rasulullah, pernah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Fadayya'uha, lalu mereka itu meremehkan sholat asar itu. Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marrataini. Lalu kata Rasulullah, siapapun yang mampu untuk menjaga sholat ini, maka pahalanya itu 2 kali lipat. Wala sholata ba'da, tidak ada sholat setelahnya. Hatta yatla'al syahida, sampai terbitnya matahari atau terbitnya bintang. Artinya tidak ada sholat lagi setelah sholat asar sampai nanti matahari tenggelam dan digantikan dengan sholat asar. Nah, ini menunjukkan kepada kita waktu asar itu istimewa betul. Ya. Ada kaitannya dengan keindahan dan romantisme senja, anak senja, Ustaz. Ya, saya nggak ngerti tentang anak senja. Tapi memang begitulah, asar itu memiliki sebuah keutamaan besar. Keutamaan yang sejatinya memang tidak pernah kita jumpai dan tidak pernah kita dapatkan keutamaan itu pada waktu-waktu sholat yang lainnya. Ya. Sehingga akhirnya dari situlah kita memahami betul. Jangan main-main dengan salat asar itu. Allah saja bersumpah dengan waktu asar. Di mana banyak manusia itu meremehkan waktu asar. Kan banyak manusia kalau di waktu asar itu apa? Pas lagi cepet-cepetnya pengen pulang kerja, asar. Ya kan? Pas lagi capek-capeknya dia bekerja, lalu asar itu betul-betul mengujinya dia. Menguji betul waktu asar itu, menguji orang. Karena pas lagi letih-letihnya, pas lagi malas-malasnya, pas berada pada penghujung hari itu. Makanya akhirnya Allah uji manusia itu dengan waktu asar. Dengan sholat 4 rakaat. Ya, untuk mengetahui bagaimana kualitas manusia itu di dalam kehidupannya. Dengan adanya waktu asar yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Makanya lihat kan, sampai Rasulullah sendiri saja yang sampai mengatakan, man taroka sholatal asar faqad habita amaluh. Lu sampai Nabi mengatakan siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka telah terhapus amal-amal kebaikan yang dia kerjakan. Itu kan betul-betul menjadi sebuah perenungan untuk kita, ya, tentang sholat asar. Ada yang menggampangkan, ada yang mengundur-mundur, ada yang sengaja melihat matahari terus ketika waktu asar itu datang, lalu sholatnya baru ketika matahari mulai terbenam. Tapi ingat ya, siapapun yang menjaga sholat asarnya, memperbanyak ketaatannya di waktu asar, melazimi di dalam dzikirnya dia di waktu sholat asar, maka itu merupakan sebuah perdagangan manusia kepada Allah yang bernilai besar ketika semua perdagangan ketaatan itu terjadi di waktu asar. Ada sebuah riwayat sahih begini, ibu-ibu. Tapi saya menyampaikan riwayat ini, tapi nanti jangan dipakai untuk menggampangkan sebuah dosa. Ada seorang wanita, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki ini curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah berjumpa dengan seorang wanita. Ya, bukan istri saya.
Saya telah berjumpa dengannya dengan luar biasa. Saya melakukan apa saja dengan wanita itu kecuali zina. Artinya kecuali jima. Dia kecuali adalah tidak mencampuri. Tapi semua yang lain dilakukan bersama wanita. Sahabat ini lalu berkata, saya betul-betul menyesal ya Rasulullah. Saya ingin sekali bertobat. Apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Laki-laki ini menceritakan tentang apa yang dia lakukan di dalam dosa ketika berjumpa dengan wanita yang tidak halal baginya. Maka pada waktu itu adalah selepas duhur sebelum asar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, nanti sholat asar tepat waktu. Maka kalau kita membaca riwayat ini, yang menarik adalah Rasulullah mendapatkan curhat. Rasulullah mendapatkan curhat dari orang yang mengaku melakukan dosa bersama dengan wanita apa saja kecuali jima. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Nabi ditanya, apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Maka tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang disampaikan Nabi adalah perhatikan sholat asarmu sebentar lagi. Itu menunjukkan kepada kita, oh Masya Allah ya, sampai sholat asar ini luar biasa menghapuskan dosa. Doa kita mustajab, kalau hari Jumat, melaksanakannya dikasih oleh Allah 2 kali lipat, karena dulu ada kaum sebelum kita yang diberikan syariat sholat asar tapi mereka meremehkan. Bahkan sholat asar pun menjadi indikator keimanan dan kemunafikan, sebagaimana sholat asar itu menjadi penebus dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Maaf ya, tadi hadis itu saya sampaikan jangan sampai ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oh, jadi kalau misalkan ada orang pacaran gitu, terus akhirnya melakukan tindakan melampaui batas, melakukan apa yang mereka mau bersama dengan pasangan haramnya gitu, apa-apa, yang penting setelah itu sholat asar. Bukan itu. Karena apa? Karena itu meremehkan, karena sengaja untuk melakukan dosa. Tapi di sisi yang lainnya, kalau kita pahami dengan sudut pandang yang benar, disitulah kita paham. Termasuk keutamaan besar sholat asar itu apa? Menghapuskan dosa dan kemaksiatan. Makanya Bu, kalau ada di antara kita seharian lalu melakukan dosa, lalu melakukan maksiat tanpa kita sadari, sholat asar itu penebusnya. Yang khusyuk sholat asar itu. Banyak doa. Makanya Rasulullah SAW pernah dikisahkan dalam satu riwayat Bukhari, Nabi pernah berdoa dari habis asar sampai maghrib. Ya, karena Nabi mengetahui keutamaan yang ada pada sholat asar. Dzikir disebutkan itu kata asar. Dzikir pagi dan dzikir sore itu waktu asar. Tidaklah disebutkan waktu sore di dalam kita berzikir kepada Allah, ya kecuali karena keutamaan waktu sore itu. Ketika kita berzikir selepas asar. Kita menjumpai kata asar itu, kata-kata sore itu sering disebut oleh Allah. Salah satunya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu bersama dengan orang. Sabarlah kamu bersama dengan orang yang senantiasa menyeru kepada Allah pagi dan sore untuk mencari wajahnya Allah. Dan Allah menyebutkan asyi itu adalah habis asar. Itu memberikan kepada kita tentang hal yang besar. Masya Allah ya, waktu asar itu hal yang luar biasa. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Makanya sholat ini merupakan surat yang luar biasa. Karena apa? Karena surat ini menyadarkan manusia tentang waktu dan menyadarkan manusia tentang waktu asar. Yang dimana mungkin bagi mereka yang tidak pernah belajar, ya waktu asar biasa. Bagi mereka yang tidak pernah belajar. Bagi mereka yang selalu terus mencari dunia, waktu asar itu ya waktu kelelahan dan keletihan. Bagi mereka yang sedang
terjebak dengan cinta-cinta yang haram, waktu asar itu atau waktu senja itu ya waktu mereka mengenang memori-memori indahnya bersama pasangan-pasangannya dulu. Tapi orang beriman, waktu senja itu adalah waktu yang memiliki keutamaan. Senja itu memiliki banyak keutamaan dan kekuatan yang luar biasa. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betapa surat asar itu luar biasa yang dimiliki oleh surat asar itu. Maka tidak salah kalau kita mendapati Imam Syafi'i itu mengatakan, seandainya manusia merenungkan perjalanan hidupnya dengan membaca surat Al-Asr, lakafathum, maka pastilah surat Asr itu sudah mencukupi mereka. Kenapa? Karena semua petunjuk kita untuk melakukan kebaikan itu terletak pada surat Asr, pada surat Al-Asr yang kita baca. Makanya sekali lagi, kata Imam Syafi'i, seandainya mau manusia itu merenungkan surat Al-Asr, maka pastilah manusia itu akan tahu. Cukuplah kita mengamalkan pada surat Al-Asr itu pun sudah cukup untuk mendapatkan petunjuk meraih rahmatnya. Dan inilah keutamaan surat Asr. Ya. Apalagi yang nanti ada pada surat Al-Asr ini, insya Allah ini masih pembahasan panjang. Nanti kita akan bahas tentang keutamaannya, lalu kita membahas tentang ayatnya satu persatu. Wal asri artinya apa? Innal insan lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa disebutkan kata al-haq dulu, baru setelah itu wa tawassaw bis sabr? Maka itu pun merupakan salah satu penjelasan tafsir yang kita nanti bahas bersama. Mari kita hadapkan waktu kita sekarang sekitar 45 menitan lagi kita menuju di waktu asar. Perhatikanlah sholat asar itu merupakan sholat yang disebutkan secara khusus oleh Allah. Wa sholatil wusta. Merupakan waktu ketika doa itu mustajab. Ya, sholat asar itu merupakan waktu yang paling tepat berzikir, merupakan waktu yang paling tepat berdoa. Sebagaimana sholat asar itu merupakan waktu yang menjadi indikator kemunafikan. Semoga kita bisa memberi makna pada setiap waktu yang kita lewati. Salah satunya waktu asar. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us, His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed, now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you, and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.